Sebelum kita mulai ada pesan penting nih, kalau ada komen judi, tolong diabaikan aja atau bantu report. Soalnya bot judi makin meresahkan. Dan buat kalian yang lagi nonton, mending stop judi, karena itu bisa merusak masa depan kalian. Setelah kesuksesan besar yang diraih dengan perilisan Motorola G45 5G, Motorola Indonesia makin menunjukkan taringnya. Gak mau puas dengan satu produk aja, mereka siap mengguncang pasar dengan meluncurkan rangkaian HP baru di berbagai kelas harga, mulai dari 1 jutaan, 2 jutaan, 3 jutaan, sampai 5 jutaan. Yang menarik, tiap varian dibekali spek dewa dan update OS Android yang panjang, bikin persaingan makin panas di dunia smartphone. Kita udah bahas Motorola G45 dan Motorola G75 sebelumnya. Dan kabar dari orang dalam menyebut bahwa Motorola bakal segera masukkan Motorola G85 ke pasar Indonesia. Di India, HP ini laris manis dengan harga 3 jutaan. Bahkan speknya konon bisa ngalahin rival-rival seperti Infinix. Pastinya kehadiran seri baru ini bakal menambah warna di pasar smartphone tanah air. Ternyata Motorola datang ke Indonesia lagi, dan kali ini bukan cuma jualan nostalgia, mereka hadir dengan spek yang nendang banget, siap mengguncang dunia smartphone dengan inovasi yang nggak main-main. Harapannya HP-HP keren ini bakal meluncur di pasar Indonesia pas Lebaran, momen yang paling ditunggu-tunggu para penggemar gadget di tanah air. Berbicara soal desain, penempatan kamera belakang berbentuk kotak dengan 2 kamera besar mulai dari kamera utama hingga ultrawide membuat hasil jepretan semakin kece. Pada versi standar bodi belakang dan frame samping masih menggunakan plastik, sedangkan varian premium dilapisi kulit sehingga tampilannya makin elegan. Bobotnya ringan, hanya 171 gram, nyaman dibawa kemana saja. Ditambah lagi, HP ini sudah memiliki rating IP52 tahan terhadap air dan debu. Cocok untuk kalian yang aktif dan nggak mau ribet. Secara keseluruhan, build quality Motorola benar-benar juara kokoh namun tetap ringan. Tak heran jika mereka mampu mengalahkan Infinix yang masih belum memenuhi standar militer. Dengan harga 3 jutaan, kualitasnya udah nggak main-main. Di kelas menengah, Motorola menunjukkan keseriusan dengan bodi yang kokoh dan standar zaman HP sekarang. Bukti nyata kalau mereka bisa menyaingi brand-brand Cina seperti Infinix dan Xiaomi. Jujur aja, dari segi desain tampilannya simple namun elegan, sesuai dengan gaya brand Eropa yang terkenal dengan desain simple, tanpa bertele-tele, beda jauh dari HP Cina. Buat masalah layar HP ini, pakai OLED curved dengan dukungan 1 miliar warna, refresh rate 120 Hz, dan kecerahan puncak mencapai 1600 nits. Layar 6,67 inci yang dilindungi Gorilla Glass 5 ini hadir dengan ketebalan cuma 7,6 mm, dilengkapi fitur HDR10+ dan Dolby Vision, serta sertifikasi Widefine L1 untuk nonton Netflix. Layar ini cocok banget buat dinatap lama-lama. Ini bener-bener layar yang nggak cuman keren dilihat, tapi juga asyik buat dipakai. Namun dibandingkan dengan ketipisan brand China kayak Infinix atau Xiaomi, tampaknya Motorola masih kalah dikit soal ketipisan bezel ponsel. Buat masalah prosesor, ponsel ini hadir dengan chipset Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3, yang dibuat dengan proses 6 nanometer. Mungkin jadi titik minus buat HP ini, karena performanya masih kalah telak kalau dibandingin sama chipset Dimensity 7300 Ultimate di kelas 3 jutaan. HP ini hadir dengan pilihan memori antara 8 GB atau 12 GB, dipadu dengan penyimpanan 128 atau 256 GB. Emang skor Antutunya cuma 475.000, dan kalau diadu performa sama HP di kelas 3 jutaan masih bisa dibilang kalah. Tapi jangan salah, Motorola lebih mikirin keseluruhan pengalaman pengguna, bukan cuma kecepatan semata. Jadi buat kalian yang cari paket lengkap dengan kualitas premium, HP ini layak jadi pertimbangan meski performanya mungkin belum juara di kelasnya. Pas peluncuran ponsel ini udah running di Android 14 dengan Hello UI yang kece banget. Update Androidnya dari Motorola Global bisa sampai 6 kali. Ditambah keamanan yang di-patch sampai 7 kali. Jadi bener-bener cocok buat jangka panjang. Dari sisi software, ponsel ini udah siap saingan berat sama Samsung. Sementara brand-brand China Auto diremehkan karena pelit update OS Android. Secara keseluruhan, HP ini adalah all-rounder sejati. Pas banget buat yang hobi fotografi, gaming, nonton, atau sekedar pemakaian santai. Dari sisi kamera, HP ini bener-bener juara.
Dilengkapi dengan kamera utama 50 megapiksel OIS plus kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie 32 megapiksel. Hasil jepretannya bikin ngiler. Sayangnya untuk perekaman ponsel ini masih mentok di Full HD+, 60 fps untuk depan belakang. Tapi buat kestabilan udah ada Gyro EIS anti gempa dan OIS stabil yang setara dengan HP Samsung. Nggak cuman chipsetnya yang nendang, tapi kualitas kameranya juga ciamik abis. Kapan lagi HP di kelas menengah dapat spek kamera segokil ini? Motorola menggila banget dengan inovasinya, siap bawa pengalaman fotografi kalian ke level selanjutnya dengan fitur-fitur canggih yang nggak main-main. Hasil foto dari Motorola J85 emang oke banget. Di kondisi terang foto-fotonya tampil maksimal dengan detail yang nempel dan warna yang ngejreng. Dari sisi konektivitas HP ini, udah oke banget, dilengkapi stereo speakers with Dolby Atmos buat pengalaman audio yang bikin musik makin greget, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, koneksi NFC dan sensor sidik jari di bawah layar yang canggih. Ditambah lagi ada gyro hardware dan fitur Smart Connect yang makin bikin koneksi stabil, plus desain tahan cipratan dengan IP52. Sayangnya ada beberapa minus kayak nggak adanya jack audio, belum support eSIM, dan nggak dapat IP68 rating. Tapi overall konektivitasnya udah oke banget, siap temani aktivitas kalian tanpa ribet. Buat masalah baterai HP ini udah siap kasih standar bagus di tahun ini. Dilengkapi baterai 5000 mAh, yang bisa ngecharge dengan 30 watt. Jujur aja HP ini buat baterai, dan fast charging kalah telak sama brand China. Mungkin Motorola dari baterai ini cuma bisa bersaing dengan Samsung aja. Harga dari India bener-bener ngiler varian 8/256 GB. Cuma seharga sekitar Rp3.300.000. Sedangkan buat kalian yang pengen varian paling atas 12/256 GB, ada di kisaran Rp3.600.000. Jelas di harga segitu kalian udah bisa dapetin performa dan fitur yang nggak main-main. Mulai dari yang paling dasar sampai yang paling mantap, pilihan harganya menggiurkan banget buat semua kalangan. Secara keseluruhan, HP ini punya segudang kelebihan. Desainnya keren, layar AMOLED tipis yang bikin mata nyaman, chipset mumpuni meski mungkin bukan yang paling jago di kelasnya, dan kameranya juga oke parah. Buat saya yang udah bosen dengan brand China yang kebanyakan jualan gimmick, Motorola Indonesia harusnya bener-bener nawarin sesuatu yang simple tapi nyata, tanpa basa-basi murni kualitas. Ini saatnya Motorola tampil beda dan bikin kita semua puas.